Nah, ketika petunjuk ini datang, ilmu kesejatian ini datang, tapi tidak mengikuti, disitulah nanti berganti sesuatu bukan keberkahan lagi atau anugerah lagi, tapi suatu peringatan yang besar dari Allah. Nah, ini yang mungkin yang kita harus waspadai. Dan sebenarnya marilah kita bersama-sama untuk kembali ke jalan keilahian atau ketuhanan yang benar. Apalagi sekarang begitu banyak ilmu-ilmu sudah dipaparkan, tinggal kita membersihkan batin, menjernihkan pikiran, dan ya kalau bisa ya mau tirakat supaya wadah ini benar-benar siap menerima ilmu ketauhidan atau ilmu kesempurnaan itu, supaya jalan kita menuju keilahian itu benar-benar terbuka. Semua ada kok untuk memahami secara syariat, kalau bahasa Islamnya, cara tarekat, hakikat atau makrifat ada. Yang penting kita ya mau menyiapkan diri dulu, menyiapkan kesadaran diri, dan wadah ini dibersihkan dari kebencian, dari sesuatu yang kesirikan di dalam jiwa ini. Nah, nanti akan terbuka itu pemahaman itu. Mas Pices, kenapa di zaman sekarang begitu banyak ilmu tauhid yang dipaparkan secara terbuka? Padahal dulu ilmu itu sangat dirahasiakan dan disembunyikan. Ini sebenarnya fenomena apa ya menurut pandangan Mas Pices? Untuk zaman dahulu, ibaratnya kita orang awam ini untuk mendapatkan atau mencari kesejatian, ilmu kesejatian atau ilmu kesampurnaan ini sangat sulit, dan tidak semua guru itu memberikan secara langsung memang. Tapi memang di zaman sekarang ini, baik di era digitalitas ini begitu banyak ilmu tauhid ini sangat dipaparkan atau sangat terbuka atau mudah didapat. Itu kenapa ya Mas Pices menurut sampean? Memang ini sedikit, kalau kita benar-benar merenung ya, ini sedikit ada keanehan kalau kita memahami dari kondisional seperti ini. Nah, mungkin ini ada sesuatu tersirat dari semua ini, atau semua kejadian yang ada ini, yang dimana dulu ini sesuatu yang dirahasiakan, tapi sekarang semua terbuka. Dulu sesuatu ini sangat dicari setiap orang, dan ibaratnya dia rela untuk menempuh bagaimana mendapatkan ilmu ketauhidan yang sempurna ini dengan ditempuh dengan cara tirakat dan macam-macamnya supaya mendapatkan. Tapi di zaman sekarang, kayak untuk mendapat pemahaman atau pengetahuan tentang ketauhidan ini sangat mudah, atau ilmu rahasia-rahasia ini sangat mudah. Di balik itu sebenarnya mungkin gini, dan di balik semua yang ada ini, kata kita melihat ini adalah sayangnya, kalau dulu mencari, ingin semua orang menjalani ilmu itu, tapi sekarang diberikan cuma-cuma ibaratnya, tapi untuk yang menjalani ini sangat jarang. Yang benar-benar menekuni di dalam kerohanian atau ketauhidan yang sempurna ini sangat minim lah. Nah, ini yang kita waspadai. Terkadang alam itu berbuat seperti itu. Ada dua sisi. Yang pertama, memang udah saatnya, waktunya itu ilmu tauhid atau ilmu kerohanian ini dikeluarkan untuk
memberikan petunjuk kepada semua orang. Tapi yang ini nih, yang kita waspadai adalah ketika semua petunjuk atau pengetahuan tentang jalan kesempurnaan, jalan ketauhidan ini telah dipaparkan dan tidak ada yang mengikuti. Nah, disitulah nanti kemungkinan ada sesuatu yang besar terjadi. Alam akan berbicara untuk mengingatkan orang untuk menuju kepada kesempurnaan yang benar. Jadi alam nanti yang ganti memberikan suatu peringatan lah. Entah itu apa. Biasanya dalam proses di orang-orang dahulu seperti itu. Makanya kan dalam bahasa suatu agama itu kan gini, Allah atau Zat yang Maha Agung ini tidak akan menghukum seseorang kecuali sudah memberikan peringatan. Dan Allah pun dia tidak akan menghukum suatu kaum sebelum seseorang ini mendapat petunjuk atau diberikan petunjuk. Tapi kalau tidak mau mengikuti, nah ketika petunjuk ini datang, ilmu kesejatian ini datang, tapi tidak mengikuti, disitulah nanti berganti sesuatu bukan keberkahan lagi atau anugerah lagi, tapi suatu peringatan yang besar dari Allah. Nah ini yang mungkin yang kita harus waspadai, dan sebenarnya marilah kita bersama-sama untuk kembali ke jalan keilahian atau ketuhanan yang benar. Apalagi sekarang begitu banyak ilmu-ilmu sudah dipaparkan, tinggal kita membersihkan batin, menjernihkan pikiran, dan ya kalau bisa ya mau tirakat supaya wadah ini benar-benar siap menerima ilmu ketauhidan atau ilmu kesempurnaan itu, supaya jalan kita menuju keilahian itu benar-benar terbuka. Semua ada kok untuk memahami secara syariat, kalau bahasa Islamnya, cara tarekot, hakikat atau makrifat ada. Yang penting kita ya mau menyiapkan diri dulu, menyiapkan kesadaran diri, dan wadah ini dibersihkan dari kebencian, dari sesuatu yang kesirikan di dalam jiwa ini. Nah nanti akan terbuka itu pemahaman itu. Jadi di zaman sekarang itu ilmu kerohanian itu banyak dibeber ya Mas Pices, tapi malah sedikit orang yang tertarik untuk mengikutinya gitu ya Mas Pices. Iya, sayangnya seperti itu kemungkinan ya. Kemungkinan seperti itu. Seseorang hanya sekedar ingin tahu dan ingin paham. Tapi setelah paham ya sudah, kadang sekedar untuk pengetahuan aja dan pemahaman aja. Bukan benar-benar untuk dijalankan atau dilaksanakan ketauhidan yang murni itu bagaimana, atau keilahian yang murni itu bagaimana di dalam sisi agama maupun rohani kita. Ini jarang dijalankan. Nah, seandainya seseorang ini mau dan diberikan kemampuan oleh Allah menjalankan keilmuan ketauhidan, ini akan berdampak kepada kemasyarakatan atau kepada suatu daerah atau suatu bangsa atau suatu lingkungan lah, memberikan kemakmuran, ketentraman. Karena orang yang berjalan di dalam ketauhidan itu adalah, kalau dalam Islam itu membawa rahmatan lil alamin. Lah, kalau dari mungkin kepercayaan lain membawa kasih sayang, membawa toleransi, membawa keseimbangan. Itu. Ya. Terus perbedaannya apa ya Mas? Orang zaman dahulu dengan orang sekarang. Kalau orang zaman dahulu kan begitu mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar ilmu tauhid dan tirakat. Sedangkan orang-orang zaman sekarang itu
begitu banyak ilmu dibeber, tapi malah kayak enggan gitu loh untuk belajar tuh gimana ya Mas Pijes itu? Kenapa gitu? Karena mungkin di zaman sekarang ini dia lebih mementingkan akan keduniawian. Karena untuk mencari suatu, anggap aja nafkah itu apa ya, perlu perjuangan. Ya sama sebenarnya. Iya, di zaman dulu malah orang ibaratnya susah ya Mas Pijes. Iya. Sangat susah juga sebenarnya. Cuma yang membedakan mental rohani seseorang ini. Nah, dulu begitu percaya di balik alam semesta ini atau dalam wujud semesta yang ada ini adalah ada yang menguasai. Dan itu diyakini dan seseorang ingin kembali kepada siapa pemilik semua ini. Lah, di zaman sekarang orang itu acuh tak acuh. Ibaratnya akhirat ya pikir nanti aja lah. Yang penting kan sekarang. Lah iya betul memang. Ini yang menentukan. Dia tidak menyadari akan bahwasannya manusia ini ada batasnya. Ada waktu yang nantinya habis sehingga dia harus melewati atau masuk dalam kematian itu sendiri. Tapi mikirnya seseorang ini kayak hidup di selamanya.